Pi Network 2025, What You Must Know. Hidden Truth Revealed. With J-Coin. Bayangkan Anda telah mengumpulkan ribuan Pi-coin selama bertahun-tahun, dengan harapan suatu hari nilainya akan meroket. Tapi kini, dengan batas waktu Kaiichi yang semakin dekat dan Open Mainnet yang masih jadi tanda tanya, muncul pertanyaan besar, apakah semua ini benar-benar akan terwujud, atau hanya ilusi yang semakin sulit digenggam? Selama bertahun-tahun, Pi Network telah menjadi topik perdebatan panas di dunia kripto. Beberapa melihatnya sebagai revolusi baru dalam keuangan digital, sementara yang lain menganggapnya sebagai eksperimen sosial yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan berbagai penundaan, perubahan kebijakan, dan kritik mengenai sentralisasi serta tokenomik, tidak sedikit yang mulai mempertanyakan, apakah Pi Network benar-benar memiliki masa depan yang cerah, atau justru akan menjadi proyek kripto lain yang meredup. Di video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang perkembangan terbaru, mengungkap fakta-fakta yang jarang dibahas, serta membahas apakah Pi Network masih memiliki peluang untuk sukses atau justru akan menghadapi tantangan yang lebih besar ke depan. Mari kita mulai. I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Sejarah Pi Network 2019 hingga 2025. Perjalanan menuju Open Mainnet. Pi Network telah menempuh perjalanan panjang yang penuh ambisi, pertumbuhan pesat, dan tantangan yang terus berulang. Sejak pertama kali diluncurkan pada 2019, proyek ini menarik perhatian dunia dengan konsepnya yang memungkinkan pengguna menambang mata uang kripto hanya dengan ponsel. Namun, di balik popularitasnya, proyek ini juga menghadapi berbagai kritik, penundaan, dan pertanyaan besar mengenai masa depannya. Mari kita telusuri bagaimana Pi Network berkembang dari awal hingga hari ini. Pada tahun 2019, Pi Network didirikan oleh tim akademisi dari Stanford University, yaitu Nicholas Kokkalis, Ching-Diao Fan, dan Vince McPhilip. Mereka membawa visi besar, membuat mata uang kripto lebih inklusif dan dapat diakses oleh siapa saja, tanpa memerlukan perangkat keras mahal seperti Bitcoin. Inovasi utama yang mereka perkenalkan adalah penambangan berbasis aplikasi seluler, di mana pengguna hanya perlu membuka aplikasi dan menekan tombol setiap 24 jam untuk mendapatkan Pi-coin. Metode ini membuat banyak orang tertarik karena jauh lebih mudah dibandingkan sistem Proof of Work yang digunakan Bitcoin, yang membutuhkan daya komputasi tinggi. Memasuki 2020 hingga 2021, Pi Network mengalami pertumbuhan komunitas yang luar biasa. Dari hanya ribuan pengguna, jumlahnya melonjak hingga jutaan di seluruh dunia. Lonjakan popularitas ini disebabkan oleh strategi pemasaran berbasis referral serta antusiasme komunitas yang terus berkembang. Untuk mengatasi potensi penyalahgunaan, tim pengembang memperkenalkan sistem Kaiichi, yang bertujuan memastikan hanya pengguna asli yang bisa mengklaim Pi mereka. Namun, di balik pertumbuhan ini, mulai muncul pertanyaan besar. Apakah Pi Network benar-benar bisa menjadi mata uang kripto yang bernilai, atau hanya sekadar proyek eksperimental? Pada tahun 2022 hingga 2023 menjadi masa yang penuh tantangan bagi Pi Network. Pada periode ini, proyek ini akhirnya meluncurkan mainnet tertutup, sebuah langkah yang dianggap sebagai awal dari adopsi nyata. Namun, euforia ini tidak bertahan lama karena pengguna segera menyadari bahwa mereka belum bisa memperdagangkan Pi-coin mereka secara bebas di bursa resmi. Semua transaksi masih dikendalikan oleh tim inti Pi Network, yang bertentangan dengan prinsip desentralisasi dalam dunia kripto. Kritik mulai bermunculan, terutama terkait sentralisasi kontrol, model ekonomi yang belum jelas, dan penundaan peluncuran Open Mainnet. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah proyek ini benar-benar bisa memenuhi janjinya. Saat memasuki tahun 2024 menjadi titik krusial bagi Pi Network. Dengan semakin dekatnya target peluncuran mainnet terbuka, tekanan dari komunitas semakin besar. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 18 juta pengguna telah menyelesaikan proses Kaiichi, tetapi baru sekitar 8 juta yang berhasil memigrasikan koin mereka ke mainnet. Tim pengembang kemudian mengumumkan bahwa batas akhir untuk Kaiichi dan migrasi mainnet akan berlangsung hingga 28 Februari 2025, memberikan waktu lebih bagi pengguna untuk menyelesaikan proses ini. Sementara itu, rencana peluncuran Open Mainnet dijadwalkan pada kuartal pertama 2025. Meskipun hingga saat video ini saya unggah, belum ada tanggal pasti yang diumumkan dari Nicholas Kokkalis atau tim resmi. Kini,
Pertanyaan besar yang masih menggantung adalah, akankah Pi Network benar-benar memenuhi janjinya dan membuka mainnet sesuai jadwal, atau akan ada penundaan lagi? Komunitas kripto di seluruh dunia menunggu dengan harapan dan skeptisisme. Dengan jumlah pengguna yang besar dan ekosistem yang terus berkembang, Pi Network memiliki potensi besar. Namun, tanpa kejelasan dalam implementasi Open Mainnet dan adopsi nyata dalam dunia keuangan, proyek ini masih menghadapi tantangan besar ke depannya. Dalam bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai jaringan terbuka Pi yang akan diluncurkan 20 Februari 2025. Jangan lewatkan. Apa itu Open Network dan perbedaannya dengan Open Mainnet? Pi Network kini memasuki fase penting, yakni Open Network, yang akan dilaksanakan pada pukul 8 UTC tanggal 20 Februari 2025. Pada tahap ini, Pi Network beralih dari ekosistem internal ke konektivitas yang lebih luas. Sebelumnya, Pi hanya bisa beroperasi di dalam ekosistemnya sendiri, namun dengan Open Network, Pi akan siap untuk terhubung dengan dunia luar. Di sini, mari kita pahami perbedaan antara Open Network dan Open Mainnet. Sebagai klarifikasi, Open Network yang akan dimulai pada 20 Februari adalah langkah pertama dalam membuka jaringan Pi untuk interaksi dengan sistem eksternal. Fase ini memungkinkan Pi untuk terhubung dengan aplikasi, bisnis, dan bahkan blockchain lain di luar ekosistem Pi. Tujuannya adalah untuk memperluas adopsi dan meningkatkan utilitas Pi dalam dunia digital yang lebih besar. Namun, Open Mainnet adalah tahap lanjutan dari Open Network, yang biasanya mencakup fase di mana Pi mulai dapat diperdagangkan di bursa besar, digunakan dalam staking, dan dapat berfungsi secara penuh di luar ekosistem Pi. Fase Open Mainnet memungkinkan Pi untuk diperdagangkan di platform seperti Binance, OKX, atau Bybit, dan memiliki banyak kegunaan lebih lanjut, seperti perdagangan, staking, dan pertukaran koin. Pada fase Open Network, Pi Network tidak hanya terbatas pada ekosistem internal Pi. Dengan konektivitas eksternal, Pi bisa digunakan di luar jaringan Pi, memungkinkan interaksi yang lebih luas, baik untuk transaksi, aplikasi, maupun integrasi dengan jaringan blockchain lainnya. Ini membuka peluang bagi Pi untuk berkembang jauh lebih luas daripada yang sebelumnya dimungkinkan. Selain itu, dengan penghapusan firewall yang sebelumnya membatasi akses antara Pi dan dunia luar, Pi dapat menjadi lebih terdesentralisasi. Penghapusan pembatas ini sangat penting karena memungkinkan Pi untuk mengembangkan jaringan yang lebih terbuka, lebih transparan, dan lebih aman bagi seluruh penggunanya. Semakin terdesentralisasi jaringan Pi, semakin kuat dan tahan terhadap ancaman yang dapat merusak ekosistem, menjadikan Pi lebih mandiri dan berperan dalam membentuk ekonomi digital yang lebih adil dan terdistribusi. Secara singkat, Open Network adalah tahapan di mana Pi mulai terbuka untuk berinteraksi dengan dunia luar, namun masih terbatas dalam hal fungsionalitas penuh seperti yang akan dicapai pada Open Mainnet. Perubahan utama di Open Network. Fase Open Network membawa beberapa perubahan penting yang akan mempengaruhi cara Pi Network beroperasi, baik untuk pionir maupun untuk dunia luar yang ingin bergabung. Salah satu perubahan utama adalah konektivitas dengan ekosistem eksternal. Sebelumnya, Pi hanya beroperasi di dalam ekosistem Pi, namun kini Pi dapat digunakan di luar jaringan Pi, memungkinkan integrasi dengan aplikasi lain, bisnis, dan blockchain eksternal. Hal ini menjadikan Pi lebih relevan dalam dunia digital yang lebih luas, bukan hanya sebagai alat transaksi internal. Selanjutnya, peran node juga mengalami perubahan besar. Kini, siapapun bisa menjalankan node di mainnet, dengan prioritas diberikan kepada mereka yang memiliki skor keandalan tinggi. Skor ini menunjukkan sejauh mana seseorang dapat diandalkan untuk menjaga kestabilan dan keamanan jaringan, menekankan pentingnya kualitas dan komitmen terhadap ekosistem Pi. Proses verifikasi KYC, Know Your Customer, dan KYB, Know Your Business, juga menjadi bagian penting dari perubahan ini. Pionir diharuskan menyelesaikan KYC agar bisa menggunakan Pi di Open Network, sementara bisnis harus melalui verifikasi KYB untuk bergabung dalam ekosistem. Proses ini membantu menjaga integritas dan keamanan Pi Network, memastikan bahwa hanya individu dan bisnis yang sah yang dapat berpartisipasi. Terakhir, dukungan untuk bisnis kini diperkenalkan, dengan bisnis dapat mendaftar untuk verifikasi KYB dan terdaftar dalam daftar resmi Pi. Ini membuka peluang bagi bisnis untuk beroperasi dalam ekosistem Pi, menyediakan layanan atau produk yang dapat digunakan oleh pionir. Dengan perubahan-perubahan ini,
Pi Network semakin siap untuk berkembang secara global dan terintegrasi dengan dunia luar, menjadikan Open Network sebagai tahap penting untuk masa depan Pi. Syarat dan status peluncuran Open Network. Sebelum Pi Network dapat diluncurkan ke dunia luar melalui Open Network, ada beberapa hal penting yang harus diselesaikan. Dan kabar baiknya adalah, semua syarat utama ini sudah terpenuhi dengan sangat baik. Pertama, semua aspek teknologi, produk, bisnis, dan hukum telah diselesaikan dengan baik. Ini berarti Pi Network telah siap dari sisi teknologi dan operasional untuk diintegrasikan dengan dunia luar. Dari sisi hukum, Pi Network juga telah memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan untuk memastikan bahwa ekosistem ini sah dan dapat beroperasi secara global. Kedua, ada lebih dari 19 juta pionir yang telah menyelesaikan proses KYC atau verifikasi identitas mereka. Ini jauh melebihi target awal yang hanya 15 juta. Dengan jumlah ini, Pi Network telah menunjukkan bahwa komunitas pionirnya sangat besar dan terverifikasi, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan bagi adopsi lebih luas di masa depan. Ketiga, lebih dari 10,14 juta akun telah berhasil bermigrasi ke Mainnet, melebihi target yang ditetapkan yaitu 10 juta akun. Hal ini menandakan bahwa para pengguna sudah siap untuk beroperasi di jaringan utama Pi, dan tidak ada hambatan berarti dalam transisi menuju ekosistem yang lebih besar. Migrasi ini adalah langkah penting yang menunjukkan kesiapan Pi untuk beroperasi dalam skala global. Keempat, lebih dari 100 aplikasi kini sudah siap untuk beroperasi di Mainnet. Ini adalah bukti bahwa Pi Network bukan hanya sebuah proyek cryptocurrency, tetapi juga sebuah ekosistem yang telah siap untuk digunakan di berbagai bidang, mulai dari aplikasi finansial, perdagangan, hingga solusi berbasis blockchain lainnya. Dengan lebih dari 100 aplikasi siap diluncurkan, Pi semakin mengukuhkan posisinya sebagai platform yang berkembang pesat. Jadi, berdasarkan pencapaian-pencapaian ini, tidak ada penundaan lebih lanjut. Pi Network telah memenuhi semua persyaratan utama dan Open Mainnet akan segera diluncurkan. Ini adalah kabar luar biasa bagi pionir dan seluruh komunitas, karena ini membuka pintu bagi Pi Network untuk lebih berkembang dan diterima secara global. Kedepannya, kita akan melihat adopsi yang lebih besar dan lebih banyak peluang dalam ekosistem Pi. Apa yang harus dilakukan pionir dan pengembang? Dengan peluncuran Open Network, baik pionir maupun pengembang memiliki peran besar dalam perkembangan ekosistem Pi. Pionir harus terus menambang dan berkontribusi untuk memperkuat jaringan. Meskipun kita sudah di Mainnet, aktivitas ini tetap penting agar Pi semakin berkembang. Selain itu, pionir juga perlu mulai menggunakan aplikasi dalam ekosistem Pi, karena semakin sering digunakan, semakin besar peluang adopsi di dunia nyata. Jangan lupa, menyelesaikan proses KYC dan migrasi ke Mainnet adalah langkah wajib agar bisa menggunakan Pi secara maksimal. Sementara itu, para pengembang memiliki tantangan besar untuk meningkatkan kualitas aplikasi yang ada, agar lebih stabil dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Selain itu, mereka juga perlu berinovasi dengan mengembangkan aplikasi baru yang meningkatkan utilitas Pi di berbagai sektor, mulai dari keuangan, perdagangan, hingga hiburan. Pengembang juga tidak bisa bekerja sendiri, melibatkan komunitas dalam proses inovasi akan mempercepat adopsi dan memperkuat ekosistem Pi. Dengan langkah-langkah ini, baik pionir maupun pengembang dapat berkontribusi secara aktif untuk membangun masa depan Pi Network yang lebih kuat dan terintegrasi di dunia nyata. Kesimpulan dan diskusi. Sekarang kita telah sampai di bagian akhir, di mana saya ingin menegaskan kembali betapa besar langkah Pi Network dengan peluncuran Open Network ini. Ini adalah tonggak penting yang membuka pintu menuju adopsi yang lebih luas di seluruh dunia. Dengan segala persiapan dan pencapaian yang telah dilakukan, kita bisa melihat bagaimana Pi Network kini siap berkembang ke tahap selanjutnya. Untuk itu, Pi mengajak kalian semua untuk segera menyelesaikan KYC, terutama bagi yang belum. Ini bukan hanya soal menyelesaikan satu tahap, tetapi ini adalah bagian dari langkah besar untuk memastikan keamanan dan desentralisasi jaringan kita. Selain itu, mulai gunakan Pi dalam kehidupan sehari-hari dan ajak orang lain untuk bergabung, agar kita bisa membangun ekosistem yang lebih kuat dan bermanfaat. Tentu saja, perkembangan Pi Network tidak berhenti di sini. Kita perlu terus mengikuti update terbaru yang akan datang. Karena, seperti yang kita tahu, Pi Network memiliki potensi besar untuk membawa revolusi dalam dunia cryptocurrency, dan kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Saya juga ingin mengajak kalian untuk ikut berdiskusi tentang apa yang kalian pikirkan mengenai Pi Network.
Apa pendapat kalian tentang peluncuran Open Network ini? Apa yang kalian harapkan di masa depan? Apakah Anda siap untuk masa depan P-Network? Saya sangat menantikan pendapat dan diskusi kalian di kolom komentar. Mari kita ngobrol lebih lanjut tentang masa depan P-Network. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang P-Network dan dunia cryptocurrency secara umum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Way back a year ago,